Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di rumah Allah yang penuh berkah ini kita bermajelis dalam rangka tafaqquh fid din, berusaha lebih memahami agama Allah Azza wa Jalla yang mulia ini, yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka inilah kunci segala kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang sudah sering kita dengarkan insyaallah. Dan hadis ini haruslah menjadi cambuk yang kuat agar kita semangat menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Inilah jemaah sekalian, kunci kebaikan, yaitu memahami agama. Dan pemahaman ini tidak mungkin datang dengan sendirinya tanpa ada usaha. Sebagaimana dalam riwayat Thauban, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh." Ilmu itu hanyalah didapat dengan menuntut ilmu, dan pemahaman itu hanyalah didapat dengan belajar. Siapa yang tidak belajar, tidak menuntut ilmu, tidak mungkin dia meraih ilmu yang bermanfaat. Maka termasuk nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah hidayah dan taufik untuk belajar ilmu agama dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Inilah jalan mendapatkan hidayah, dengan mempelajari ilmu agama. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Semoga kita semuanya insyaallah termasuk orang-orang yang Allah berikan pemahaman agama dan Allah mudahkan untuk masuk surga.
Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan mempelajari beberapa ayat yang berbicara tentang dua peperangan besar yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Uhud dan perang Hunain. Perang Uhud terjadi di tahun ketiga Hijriah di bulan Syawal pada hari Sabtu. Sedangkan perang Hunain terjadi setelah Fathu Makkah. Jemaah sekalian, ringkas tentang perang Uhud. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami pukulan berat dari orang-orang kafir di perang Uhud. Padahal di awal pertempuran kaum muslimin sudah menguasai peperangan tersebut. Kaum muslimin sudah di atas angin. Sedikit lagi akan menang. Padahal jumlah umat Islam ketika itu hanya sekitar 700 orang. Tadinya ada 1000. Tapi 300 orang membelot, terprovokasi oleh orang-orang munafik. Berapa orang kaum musyrikin ketika itu? Kurang lebih 3.000 orang. Kurang lebih 3.000 orang. Hanya melawan 700 orang saja. Tetapi dengan izin Allah, di awal pertempuran kaum muslimin telah menguasai peperangan tersebut, telah memenangkan pertempuran di awal, sampai orang-orang kafir sudah kocar-kacir, berlarian. Namun jemaah sekalian, ketika pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bukit yang hari ini dinamakan Bukit Ar-Rumah, bukitnya para pemanah. Dia di seberangnya Bukit Uhud. Dan inilah kunci strategi kemenangan umat Islam. Walaupun jumlah mereka lebih sedikit, tapi mereka punya posisi strategis, sehingga pasukan yang bertempur di bawah dibantu oleh pasukan pemanah dari atas. Ini yang membuat orang-orang musyrik kewalahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada mereka, apapun yang terjadi di bawah, kalian jangan turun. Jumlah mereka ada sekitar 50 orang. Nabi SAW berpesan, apapun yang terjadi di bawah, kalian jangan turun. Tetapi ketika mereka melihat orang-orang musyrik telah berlarian dan harta-harta mereka ditinggalkan, maka mereka pun tergoda untuk turun demi mendapatkan harta rampasan perang. Dan pun mereka cari-cari alasan bahwa orang-orang musyrik sudah kalah. Mereka lupa dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang terjadi di bawah, kalian jangan turun. Tapi mereka menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. 40 orang turun, tersisa hanya 10 orang saja. Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir, yang memang memahami strategi perang dengan baik, melihat umat Islam tidak ada lagi pelindung dari atas gunung, dari atas bukit, langsung dia memutar pasukannya dan secara tiba-tiba memukul kaum muslimin. Maka disitulah kaum muslimin mengalami pukulan yang sangat berat. Banyak yang wafat mati syahid,
sampai sekitar 70 orang sahabat, termasuk paman Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seorang sahabat terbaik, Mus'ab bin Umair, dan bahkan Nabi SAW pun terluka. Kepala beliau berdarah dan gigi beliau patah. Inilah jemaah sekalian yang terjadi pada perang Uhud. Awalnya sudah hampir menang, sudah di atas angin, orang-orang musyrik sudah berlarian, tiba-tiba mereka berbalik menyerang kaum muslimin dan menimpakan korban yang sangat besar. Nah, jemaah sekalian, dari kisah perang Uhud banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, penjelasan tentang sebab kekalahan umat Islam. Dan Allah tegaskan juga di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 152. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idnih. Sungguh Allah telah menunaikan janjinya kepada kalian ketika kalian berhasil memerangi orang-orang musyrik itu dengan izin Allah. Maksudnya di awal pertempuran kaum muslimin sudah berhasil, sedikit lagi akan sempurna kemenangan. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Sampai ketika kalian melemah dan kalian berselisih dalam urusan itu. Mereka berselisih. Ada yang turun, ada yang tetap di bukit pemanah. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Dan kalian bermaksiat. Maksudnya menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Setelah kalian melihat apa yang kalian sukai. Maksudnya harta rampasan perang. Maka dengan sebab itulah kalian dikalahkan. Lalu Allah tegaskan, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita satu pelajaran penting. Apa penyebab kekalahan kaum muslimin? Tidak lain karena dosa. Tidak lain karena maksiat. Karena menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan juga di surat Ali Imran ayat 165. Allah tegaskan kembali. Awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Apakah ketika kalian ditimpa musibah, yaitu serangan di perang Uhud yang diderita oleh kaum muslimin, padahal kalian telah menimpakan kepada mereka 2 kali lipatnya, maksudnya di perang Badar. Qultum anna hadha, kalian pun berkata, kenapa terjadi seperti ini? Maka Allah menegaskan, kul huwa min indi anfusikum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, itu adalah akibat perbuatan kalian sendiri, yaitu dosa yang kalian lakukan. Inilah jemaah sekalian, sebab kekalahan umat Islam, sebab kelemahan umat Islam karena dosa, karena maksiat, karena penyelisihan
terhadap Allah dan Rasul-Nya. Jadi bagaimana mungkin umat Islam ini akan menjadi jaya, menjadi mulia? Dan bagaimana mungkin umat Islam ini kita ajak berjihad, kita ajak untuk memperjuangkan Islam dalam keadaan mereka masih bergelimang dosa? Padahal jemaah sekalian, dosa apa yang dilakukan para sahabat di perang Uhud? Satu dosa saja. Satu penyelisihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin di zaman ini kita akan menang, kita akan berjaya, kita akan menjadi umat yang kuat, sementara penyelisihan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Gak mungkin jemaah sekalian. Jadi ini pelajaran penting yang harus kita petik dari kisah ini. Bahaya perbuatan dosa, bahaya perbuatan menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengakibatkan kita menjadi umat yang lemah dan dikuasai oleh musuh. Termasuk jemaah sekalian, Allah jadikan orang yang zalim sebagai pemimpin kita, sebagai penguasa kita. Itu juga bagian dari hukuman yang Allah timpakan kepada kita. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dam bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang-orang zalim itu sebagai pemimpin atas orang-orang yang zalim karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Jadi jangan terlalu bermimpi ingin mendapatkan pemimpin yang baik, penguasa yang baik, kalau kita masih bergelimang dosa. Oleh karena itu, tidak ada solusinya kecuali bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tercabang dari sini pelajaran berikutnya. Umat Islam itu dikalahkan oleh musuh bukan karena musuh yang kuat, bukan karena musuh lebih kuat atau lebih banyak jumlahnya daripada kita. Bukan karena itu. Karena faktanya di perang Badar umat Islam hanya sekitar 300-an, orang-orang kafir 1000-an orang. Jadi 3 kali lipat. Ini pelajaran kedua yang bisa kita petik dari kisah ini. Umat Islam itu dikalahkan, dihinakan oleh musuh-musuh Islam bukan karena mereka lebih kuat daripada kita, bukan karena mereka lebih kuat daripada kita, akan tetapi karena kita yang sedang lemah. Mengapa kita lemah? Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau begitu, tidak ada solusinya kecuali tobat. Ini pelajaran kedua yang bisa kita petik dari kisah ini. Agar kita bisa menang melawan orang-orang kafir itu, tidak ada solusinya kecuali tobat. Sebagaimana juga kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Wa haitsu dhahara al-kuffar, ketika orang-orang kafir itu menang, fa innama dzalika lidzunubil muslimin, maka itu hanyalah karena dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Islam. Allati aujabat naqsa imanihim,
yang menjadikan iman mereka melemah. Ini jemaah sekalian, juga termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah ini. Dosa-dosa itu melemahkan keimanan. Dan ini juga akidah Ahlus Sunnah. Al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena kita melakukan ketaatan, berkurang karena kita melakukan dosa. Summa idza tabu bitakmili imanihim nasarahumullah. Kemudian kata beliau, apabila mereka bertobat dengan kembali menyempurnakan iman mereka. Kalau kita bertobat, maka kita berarti menyempurnakan keimanan. Maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan kepada kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian bersikap lemah. Jangan pula bersedih hati. Kalianlah yang akan ditinggikan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, kalau kalian orang-orang yang beriman atau benar-benar beriman. Maka ayat ini dengan jelas menegaskan kepada kita, kunci kemenangan adalah keimanan. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah ini. Dan dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang perang Uhud. Bahwasannya kunci kemenangan umat Islam adalah keimanan. Sebaliknya, maksiat yang melemahkan iman mereka itulah sebab kehinaan mereka. Sebagaimana juga dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adhnabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Perhatikanlah jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Apabila kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah, yaitu salah satu praktik riba. Di antara bentuknya kata para ulama, jual beli inah itu ada orang membeli mobil ke dealer misalkan. Ini contoh saja. Dia beli mobil ke penjual mobil. Harganya 100 juta. Dia baru beli. Mobil itu dia jual lagi kepada penjualnya. Dengan harga berapa? 90 juta. Hasilnya apa? Dia punya uang 90 juta dan hutang 100 juta. Seakan-akan jual beli. Padahal hakikatnya adalah hutang piutang. Tapi disamarkan dengan jual beli. Inilah namanya jual beli inah. Seandainya dia jual ke orang lain, tidak masalah. Tidak masalah. Kalau kita beli mobil dengan cara kredit, maksudnya tadi yang 100 juta kredit. Kita beli dengan cara kredit 100 juta. Selama kreditnya tidak mengandung riba, tidak masalah. Kemudian kita jual lagi ke orang lain 90 juta cash. Boleh. Tapi kalau kita jual lagi ke dealer yang sama atau ke penjual mobilnya itu,
dengan cara cash 90 juta, itulah namanya jual beli ainah. Jadi dia punya hutang 100 juta untuk bayar mobil kredit tadi, dan dia dapat uang 90 juta, tidak dapat mobil. Ini salah satu bentuk riba. Dan masih banyak lagi transaksi riba. Dan ini baru riba. Apalagi dosa yang lebih besar daripada riba. Dan dosa terbesar, kesyirikan dan kekafiran, masih banyak tersebar di tengah-tengah umat Islam. Bagaimana mungkin kita akan menang melawan musuh-musuh Islam? Bagaimana mungkin agama ini akan berjaya dan menjadi kuat? Perhatikanlah hadis yang mulia ini. Kata Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil 'ainah," apabila kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah, dengan cara riba, wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bizar'i, dan kalian memegang ekor-ekor sapi serta ridho dengan pertanian. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kata para ulama, cinta dunia. Sebagaimana juga yang terjadi pada perang Uhud. Karena melihat harta rampasan perang, mereka tergoda untuk turun dan lupa dengan pesan Nabi SAW demi mendapatkan rampasan perang tersebut. Apalagi jemaah sekalian zaman sekarang, cinta dunia telah menguasai banyak umat Islam dan mereka lupa dengan akhirat. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari peristiwa perang Uhud. Bahayanya cinta dunia akan melemahkan keimanan kita. Makanya sering Allah dan Rasulnya mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan dunia ini. Dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang sukses. Ini jemaah sekalian, keberuntungan yang sebenarnya, kesuksesan yang harus kita kejar. Kemudian Allah ingatkan, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur," dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Artinya apa jemaah sekalian? Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita terpedaya dengan segala kenikmatan dunia ini dan lupa dengan kehidupan akhirat. Lupa dengan tujuan hidup kita untuk mengumpulkan bekal demi kebahagiaan hidup di akhirat, bukan untuk bersenang-senang di dunia ini. Kita kembali kepada hadis Ibnu Umar tadi. Kata Nabi SAW, "Kalau kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian," artinya cinta dunia, "wa taraktumul jihad," dan kalian meninggalkan jihad. Jadi 3. Jual beli riba atau melakukan transaksi riba, cinta dunia, dan tidak berjihad. Apa hasilnya? Sallatallahu alaikum dhulla. Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian. Apakah kita hari ini sedang terhina? Kalau kita tidak menyadari kita sedang terhina, maka kita lebih hina lagi. Umat ini sedang terhina. Umat ini sedang lemah. Buktinya apa? Syariat Islam tidak tegak dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Ada orang melecehkan agama Islam, dia tidak diberikan hukuman dengan hukuman yang sebenarnya. Dan saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia disembelih
dibantai, ditindas oleh umat-umat yang kafir. Sementara kita, umat yang banyak jumlahnya, umat yang besar, punya kekuatan militer, punya tentara, tapi tidak bisa menolong mereka. Seperti yang terjadi di Palestina. Sudah puluhan tahun lamanya umat Islam dijajah oleh Yahudi. Belum lama ini di Rohingya, umat Islam disembelih oleh orang-orang Buddha. Dan baru saja ini diketahui oleh orang, kaum muslimin di Xinjiang, salah satu provinsi di Cina, ditindas, bahkan dibantai oleh pemerintah komunis Cina. Dan jemaah sekalian, sebenarnya mereka ditindas seperti itu mungkin sudah lebih lama daripada Palestina, tapi baru-baru ini saja diketahui di era medsos ini. Tapi penderitaan yang mereka alami sudah sekian lama. Dan mereka bukan orang Cina, mereka dari suku Uighur, artinya mereka dijajah, dicaplok wilayah mereka sampai hari ini. Sementara kita adalah umat yang besar, yang banyak jumlahnya. Negara-negara Islam punya kekuatan militer, punya senjata, tapi tidak berdaya, tidak bisa menyelamatkan saudara-saudara kita. Bahkan mungkin kita tidak tahu apa yang mereka alami sebenarnya. Kalau kita tidak sadari kita adalah umat yang sedang terhina, maka mungkin kita lebih hina lagi daripada yang sebenarnya, daripada yang bisa kita lihat. Maka Nabi SAW mengabarkan kepada kita sebab kehinaan umat ini karena dosa-dosa dan maksiat. Kemudian perhatikan jemaah sekalian, solusi yang dikabarkan oleh Nabi SAW. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah Azza wa Jalla tidak akan menghilangkan kehinaan kalian, tidak akan memberikan pertolongan kepada kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini dia solusinya. Kembali kepada agama, kembali kepada Islam. Islam yang bagaimana? Tentu yang asli, yang sebenarnya, bukan yang sudah dimodifikasi, sudah ditambah-tambah, sudah dikurang-kurangi. Tetapi yang asli, seperti yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW dan beliau ajarkan dengan baik kepada para sahabat. Para sahabat memahaminya dengan baik dan mereka amalkan dengan baik. Jadi jemaah sekalian, kalau begitu maksudnya apa kembali kepada agama? Kembali kepada manhajus salaf, metode beragamanya Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini yang dimaksud dengan agama. Kalau bertentangan dengan ajaran generasi salaf, bertentangan dengan manhaj mereka, itu bukan ajaran agama. Itu namanya kesesatan. Inilah kunci kemenangan umat Islam. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain jemaah sekalian. Ini yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kembali kepada agama, memperbaiki keimanan, mengamalkan yang benar, seperti yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dipahami serta diamalkan dengan baik oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan jemaah sekalian ketahuilah, kembali kepada agama pada hakikatnya adalah kembali kepada tauhid dan sunnah. Inilah manhaj yang hak. Inilah agama yang benar, dibangun di atas dua dasar pokok, yaitu tauhid dan as-sunnah. Kembali kepada tauhid dan sunnah, tidak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan yang lain.
Kalau kita menempuh jalan yang lain, maka kita tidak akan mendapatkan kemenangan. Allah hanya berikan kepada kita satu jalan untuk menggapai kemenangan, yaitu kembali kepada agama kita. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana caranya kita kembali kepada agama kita? Maka tidak ada jalan lain kecuali menuntut ilmu agama. Tetapi yang dipelajari itu yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang dipelajari lain, itu namanya bukan kembali kepada agama, justru menjauh dari agama. Maka jemaah sekalian, tidak ada cara terbaik untuk kita kembali menjayakan Islam, meninggikan Islam, berjuang untuk Islam, kecuali dengan kembali ke majelis ilmu untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, tidak ada jalan yang lain. Hanya itu satu-satunya jalan. Kita pelajari, setelah itu kita amalkan, setelah itu kita dakwahkan. Maka dengan sebab itulah Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan kepada kita. Kalau kita sudah belajar ilmu, mengamalkannya, yaitu merealisasikan tauhid dan sunnah dalam hidup kita, kemudian kita dakwahkan, kita sebarkan seluas-luasnya, barulah Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan kepada kita. Tapi jemaah sekalian, hari ini banyak kaum muslimin belum juga paham. Mereka mengira umat Islam itu berjaya kalau partai-partai politik yang mengatasnamakan Islam didukung oleh banyak masyarakat, atau calon yang mereka usung sebagai pemimpin lebih banyak dipilih. Politik mereka menjadi kuat, atau mereka berhasil menggapai kekuasaan, barulah Islam akan jaya. Itu pandangan mereka. Atau mereka juga berpandangan harus dikuatkan ekonominya dulu, atau harus dikuatkan media-medianya, pengaruhnya, atau militernya, atau senjatanya, atau apa saja, kekuatan-kekuatan fisik, jumlah pendukung yang banyak, ekonomi kuat, militer kuat. Mereka berpikir begitu. Itulah yang akan membuat Islam ini berjaya. Mereka lupa dengan peristiwa perang Uhud. Mereka lupa juga peristiwa perang Hunain. Apa yang terjadi di perang Hunain? Umat Islam ketika itu jumlahnya 12.000 orang. Berapa orang-orang kafir? Hanya sekitar 3 atau 4.000 orang. 3 kali lebih kecil jumlahnya daripada kaum muslimin. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Di awal pertempuran, mereka berhasil memukul mundur kaum muslimin, sampai kaum muslimin lari kocar-kacir. Kalah kaum muslimin di awal pertempuran. Dari 12.000 orang yang bertahan di medan tempur, tidak lebih dari 100 orang bersama Rasulullah SAW. Ini juga pelajaran bagi kita. Keberanian Rasulullah SAW. Tidak lari dari medan tempur. Dan keyakinan beliau, pasti Allah akan memberikan pertolongan. Pada akhirnya
kaum muslimin saling menasihati, dan mereka pun bertobat atas kesalahan mereka. Dan kemenangan pada akhirnya milik kaum muslimin, karena mereka taubat. Apa kesalahan mereka jemaah sekalian? Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat ke-25. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin. Sungguh Allah telah memberikan pertolongan kepada kalian dalam banyak pertempuran. Perhatikan jemaah sekalian potongan ayat ini. Di sini terdapat pelajaran penting bagi kita. Kemenangan Islam karena Allah memberikan pertolongan kepada kita. Karena Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada kita, bukan karena jumlah kita lebih besar, bukan pula karena jumlah musuh lebih sedikit, bukan karena persenjataan kita lebih kuat, bukan pula karena persenjataan musuh lemah. Walaupun kita disuruh untuk mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan persenjataan, untuk mempersiapkan fisik, tetapi persiapan yang paling utama, yang paling penting, dan sebab utama kita mendapatkan kemenangan adalah bagaimana menggapai pertolongan Allah. Kemudian perhatikanlah lanjutan ayat. Wa yauma Hunain. Dan ingatlah kata Allah perang Hunain. Idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. Ketika kalian takjub dengan banyaknya jumlah kalian, maka itu tidak menolong kalian sedikit pun atau memberi manfaat kepada kalian. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Dan bumi yang luas ini menjadi sempit bagi kalian, kemudian kalian lari kocar kacir ke belakang. Perhatikanlah jemaah sekalian, apa sebabnya umat Islam di perang Hunain, di awal pertempuran Allah berikan hukuman. Mereka kalah di awal pertempuran karena rasa takjub terhadap banyaknya jumlah mereka. Allah tidak suka umat Islam itu merasa takjub, merasa bangga diri, merasa hebat, dan mengandalkan kekuatan mereka, karena ini mengurangi tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah bergantung hatinya hanya kepada Allah, yakin hatinya hanya kepada Allah, bukan pada kekuatannya, bukan kepada banyaknya pasukannya, tapi kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan ayat ini dengan baik jemaah sekalian. Terkandung padanya sebuah pelajaran yang sangat agung. Banyaknya jumlah kita bukan kunci kemenangan kita. Kuatnya senjata kita bukan kunci kemenangan kita. Tetapi karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana caranya kita mendapatkan pertolongan Allah? Itu yang harus kita kejar. Tapi sebelumnya kita menyadari terlebih dahulu, Allah marah, Allah murka, Allah tidak suka kalau kita berbangga-bangga dengan diri kita. Dan itulah yang namanya ujub. Dan Nabi SAW telah mengingatkan kita, salasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsihi. Kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Itulah namanya ujub. Kagum terhadap kemampuan kita, kehebatan kita. Dan itu bertentangan dengan sifat penghambaan, bertentangan dengan tauhid, mengurangi tauhid,
bahkan mungkin menghilangkan tauhid, maka Allah murka dengan sebab itu. Dan Allah timpakan hukuman. Karena berbangga-bangga dengan jumlah. Padahal ketika itu kaum muslimin berbangga-bangga dengan pasukan jihad. Bagaimana lagi yang berbangga-bangga dengan pasukan bikin macet jalan? Tentu lebih besar lagi dosanya. Ini pasukan jihad yang jumlahnya banyak, itu yang mereka banggakan. Allah murka. Bagaimana lagi dengan orang yang bangga bisa mengumpulkan banyak orang untuk apa? Bikin macet jalan. Dan kemungkaran-kemungkaran lain yang timbul dari perbuatan tersebut. Maka jemaah sekalian, Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita, tidak ada solusi agar kita menjadi umat yang kuat, menjadi umat yang berjaya, kecuali kembali kepada agama kita. Padahal sebelum itu Nabi SAW mengatakan, kalian seperti ini karena kalian meninggalkan jihad. Tapi ketika beliau berbicara solusi, beliau tidak mengatakan, kalian akan menang, kalian akan berjaya, kalau kalian kembali berjihad. Beliau tidak bilang begitu. Tapi beliau mengatakan, kalian akan berjaya, Allah akan hilangkan kehinaan kalian, kalau kalian kembali kepada agama kalian. Kenapa jemaah sekalian? Nggak ada gunanya kita ajak orang berjihad. Tidak ada gunanya kita ajak orang memperjuangkan Islam, kalau dia belum kembali kepada ajaran yang benar. Nggak ada gunanya. Kenapa? Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada kita. Kunci mendapatkan pertolongan Allah kembali kepada agama. Kembali kepada agama adalah menuntut ilmu, mengamalkannya dan menyebarkannya. Kembali kepada agama itu juga bermakna kembali kepada iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu artinya tauhid dan sunnah. Perhatikanlah janji Allah dalam surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Kepada siapa Allah berjanji? Kepada orang-orang yang melakukan dua perkara. Yang pertama iman. Iman itu artinya mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Yang paling tingginya adalah iman terhadap tauhid. Dan menjauhi semua dosa-dosa yang membatalkan iman, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua amal soleh. Apa itu amal soleh? Amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Itulah namanya amal soleh. Kalau tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, namanya amalan tertolak. Sebagaimana sabda beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Hadis sahih riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka kalau begitu, beriman dan beramal soleh artinya mentauhidkan Allah, memperbaiki akidah, dan mengikuti petunjuk Nabi SAW, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Perhatikanlah apa janji Allah untuk mereka. Ada 3 janji Allah. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh benar-benar Allah akan jadikan mereka berkuasa sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelum mereka berkuasa. Ini janji yang pertama. Allah jadikan mereka berkuasa di muka bumi. Allah jadikan mereka menang. Allah jadikan mereka berjaya ketika mereka beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting
dakwah itu targetnya adalah iman dan amal soleh. Mengajak manusia sebanyak-banyaknya untuk beriman dan beramal soleh. Untuk mentauhidkan Allah dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dakwah. Bukan berdakwah memperbanyak pengikut untuk merebut kekuasaan. Itu dakwah yang menyimpang. Kalau kekuasaan menjadi tujuan utama. Karena ayat ini mengatakan, ketika kita sudah merealisasikan iman dan amal soleh, barulah Allah anugerahkan kekuasaan. Jadi bukan kekuasaan yang dikejar. Kekuasaan itu adalah anugerah Allah bagi orang yang telah merealisasikan iman dan amal soleh. Malah mereka balik. Kekuasaan dikejar terlebih dahulu. Enggak peduli, walaupun harus menyelisihi iman dan amal soleh. Dan jemaah sekalian, sebuah dakwah, kalau targetnya kekuasaan, atau targetnya pengikut banyak, enggak mungkin bisa mendakwahkan tauhid. Enggak mungkin. Enggak mungkin bisa mendakwahkan tauhid. Karena kita kalau berdakwah tauhid, maka kita juga memperingatkan kesyirikan. Kita akan ingatkan umat, itu dosa syirik, jauhi. Itu dosa syirik, jauhi. Kalau seperti itu dakwah, mungkin pengikutnya nggak banyak. Sedangkan dakwah untuk merebut kekuasaan, dia butuh banyak pengikut. Kalau dia berdakwah, yang ini syirik, yang itu syirik, sedikit pengikutnya. Malah dicap Wahabi. Nggak ada yang mau ikut. Tidak ada yang mau ikut kalau dia berdakwah seperti dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat, mengajak kepada tauhid dan melarang syirik. Padahal itulah kunci Allah berikan kekuasaan kepada umat Islam, mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini janji yang pertama. Janji yang kedua kata Allah, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, dan sungguh benar-benar Allah akan meneguhkan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Ini janji yang kedua. Apa artinya janji ini jemaah sekalian? Allah menolong mereka untuk menegakkan syariat Islam. Jadi jangan bermimpi menegakkan khilafah, supaya menegakkan syariat, kalau tidak kembali kepada tauhid dan sunnah. Jangan mimpi. Hanya ini jalannya. Kalau kita mau menegakkan syariat, amalkan tauhid dan sunnah. Dan mengamalkannya tidak mungkin bisa kita lakukan dengan benar kalau tidak belajar. Ini janji yang kedua. Dan faktanya jemaah sekalian, ada orang-orang yang mereka berkoar-koar mau menegakkan syariat. Ketika mereka sudah berkuasa, mereka tidak sanggup. Karena Allah tidak memberikan pertolongan. Kemudian janji yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Sungguh benar-benar kata Allah, Allah akan menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Mereka diberikan keamanan oleh Allah, dilindungi dari musuh-musuh. Inilah jemaah sekalian 3 janji Allah agar umat ini berjaya. Dengan syarat mereka merealisasikan iman dan amal soleh, mengamalkan tauhid dan sunnah. Kemudian perhatikan lanjutan ayat. Allah menegaskan lagi, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Karena mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun.
Inilah kunci kemenangan. Mentauhidkan Allah dan meninggalkan dosa syirik. Jadi jangan terlalu bermimpi mau menegakkan syariat, sementara kesyirikan masih banyak tersebar di sekitar kita. Yang lebih parah lagi, orang-orang yang katanya memperjuangkan penegakan syariat, mereka biarkan saja. Bahkan jemaah sekalian, mereka ternyata juga belum tahu kalau itu adalah dosa syirik. Ini yang lebih parah. Sampai-sampai di antara mereka mengatakan, syirik zaman sekarang itu hanya satu, yaitu syirik di istana negara atau di gedung parlemen. Itu yang harus kita ganti semuanya. Para pemerintah dan penguasa tersebut. Padahal kesyirikan terjadi di sekitar mereka. Kalau mereka mau, bisa mereka nasihati, bisa mereka berdakwah. Tapi bahkan mereka tidak paham bahwa itu adalah kesyirikan. Mana bisa menerapkan syariat? Mana bisa memperjuangkan dan menjayakan Islam? Ini jemaah sekalian, pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari peristiwa Perang Uhud dan Perang Hunain. Mungkin satu pelajaran lagi. Peristiwa Perang Uhud juga terkandung pelajaran yang sangat penting, yaitu bahaya kemunafikan. Bahaya kemunafikan. Dan juga pelajaran lainnya yang tercabang dari situ. Di masa-masa genting akan terlihat siapa yang betul-betul berpegang teguh dengan agama Allah dan siapa yang lemah dalam berpegang teguh dengan ajaran yang hak. Karena orang-orang munafik detik-detik menjelang pertempuran mereka memisahkan diri, pulang, takut mati. Kurang lebih 300 orang. Mereka kembali pulang. Karena mereka tidak punya keimanan. Mereka hanya beriman di mulut, dalam hati mereka tidak beriman. Maka hati mereka adalah hati yang lemah. Ini bahaya kemunafikan. Takut mati mereka. Kemudian bahaya kemunafikan juga menjerumuskan mereka dalam kedustaan. Apa mereka bilang? Nggak akan terjadi peperangan. Kita mau pulang, mau jaga keluarga di rumah. Mereka buat alasan. Kemudian juga membuat mereka tidak beriman kepada takdir Allah. Karena setelah kaum muslimin kalah di perang Uhud, mereka mengatakan, coba kalau mereka ikut kita. Coba kalau kaum muslimin ikut kita saja, nggak ikut berperang, maka tidak akan terjadi kematian. Seakan-akan mereka ingin merubah takdir Allah Azza wa Jalla, atau menentang takdir Allah. Allah sebutkan tentang orang-orang munafik ini di surat Ali Imran ayat 167. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, dan agar orang-orang munafik itu mengetahui, yaitu menjadi jelas antara orang-orang mukmin dan orang munafik. Ini maksud ayat ini.
menjadi jelas siapa mukmin, siapa munafik. Ketika berhadapan dalam kondisi genting, ketika berhadapan dengan persoalan besar, diketahui mana yang betul-betul beriman dan mana yang munafik. Dan jemaah sekalian, peristiwa-peristiwa genting seperti ini mungkin akan dihadapi oleh umat Islam di sepanjang zaman. Maka akan diketahui siapa yang berpegang teguh dengan ajaran yang hak dan siapa yang lemah, yang menyerupai orang munafik. Sebagai contoh jemaah sekalian, ketika kita menghadapi pemerintah yang zalim, maka disitulah terlihat semakin zalim pemerintah, semakin terlihat siapa yang berpegang teguh dengan ajaran yang benar dan siapa yang tidak tahan dengan emosinya, menuruti emosinya, yaitu emosi kemarahan kepada pemerintah yang zalim. Lalu dia lupakan larangan-larangan keras dalam syariat, mencela pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintah, apalagi sampai berusaha melengsarkan pemerintah. Larangan-larangan keras dalam syariat dia lupakan. Dia lebih menuruti emosi kemarahannya. Dan semakin zalim pemerintah, semakin terlihat siapa yang sabar dan siapa yang tidak sabar. Dan Nabi SAW berpesan khusus kepada kita dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, innakum satarawna ba'di atharatan, sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang. Para pemimpin yang curang. Kemudian jemaah sekalian, perhatikanlah pesan Nabi SAW menghadapi para pemimpin seperti itu. Fasbiru hatta talqauni alal haud, maka bersabarlah kalian agar kalian berjumpa denganku di telaga. Kemudian lanjutan ayat, wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u, dan dikatakan kepada mereka, orang-orang munafik itu, kemarilah kalian, kita berperang di jalan Allah atau membela agama Allah Azza wa Jalla. Apa jawab mereka? Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Mereka mengatakan, seandainya kita tahu benar-benar akan terjadi perang, maka tentu kami akan ikut kalian. Dusta, bohong. Mereka sudah tahu perang pasti terjadi. Orang-orang kafir sudah keluar kok, 3.000 pasukan dengan dendam membara. Karena yang datang di perang Uhud ini, ayah-ayah mereka terbunuh di perang Badar. Jadi dahsyat kemarahan mereka. Tapi orang munafik mengatakan, enggak akan terjadi perang. Kalau perang, tentu kami akan ikut, kata mereka. Lihat jemaah sekalian, kebohongan. Kebohongan itu adalah buah dari kemunafikan. Maka hati-hati. Sifat berdusta itu adalah sifatnya orang munafik. Dan Allah tegaskan, hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman. Mereka di hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Maksudnya mereka hanya berdusta saja. Kata mereka, kalau betul-betul memang mau terjadi perang, pasti kami ikut. Itu dusta. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Kemudian perhatikan juga lanjutan ayat. Setelah kaum muslimin mengalami kekalahan,
Apa kata mereka? Di ayat berikutnya, Ali Imran 168. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma kutilu. Orang-orang munafik itu berkata kepada saudara-saudara mereka. Saudara-saudara mereka di sini maksudnya mereka masih satu suku. Dan orang-orang munafik itu tidak ikut berperang. Tapi mereka mengatakan, lau ata'una ma kutilu. Seandainya mereka, yaitu orang-orang beriman itu, taat kepada kita, nggak usah ikut berperang, tentu mereka tidak akan terbunuh. Di sini rusak keimanan mereka terhadap takdir Allah. Maka Allah menegaskan, kul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau begitu tolaklah kematian dari diri-diri kalian kalau kalian betul-betul benar dalam ucapan kalian. Kalau memang kalian tidak bisa, kalau memang kalian bisa menghindari kematian, kalau begitu silakan tunda kematian kalian apabila kematian itu telah datang. Jemaah sekalian, masih banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari sini. Namun waktu kita terbatas. Saya tambahkan satu lagi karena ini penting. Satu lagi, pelajaran yang sangat penting terkait dengan akidah. Kisah perang Uhud menunjukkan kepada kita Rasulullah SAW dan para sahabat hanyalah manusia biasa, sama seperti kita juga. Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Beliau tidak tahu dahsyatnya yang menimpa umat Islam di perang Uhud. Bahkan paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib wafat di perang Uhud. Beliau tidak tahu perkara gaib. Maka ini menunjukkan beliau manusia biasa sama seperti kita. Nggak tahu akan tertimpa musibah besar. Seandainya tahu, tentu kita berusaha menghindari. Dan juga jemaah sekalian, menunjukkan Nabi SAW hanyalah manusia biasa. Beliau di perang Uhud itu terluka dan gigi beliau patah. Syujja Nabi SAW yawma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Terluka kepala beliau dan gigi beliau patah. Ini menunjukkan beliau manusia biasa sama seperti kita, yang ditimpa berbagai macam kemudaratan. Oleh karena itu di surat Al-A'raf ayat 188 Allah menyuruh beliau untuk menegaskan, Kul, katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su. Katakan, kalau seandainya aku bisa, kul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Katakan, aku tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat atau menimpakan mudarat kepada diriku sendiri kecuali yang Allah kehendaki. Jadi kepada diri beliau sendiri saja beliau tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat atau melindungi diri dari mudarat kecuali yang telah Allah kehendaki. Apalagi mau lindungi orang lain. Seandainya aku tahu perkara gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa keburukan. Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Manusia biasa, sama seperti kita. Artinya, beliau tidak pantas untuk disembah. Ini pelajarannya. Nabi SAW hanya manusia biasa, tidak pantas untuk disembah. Tidak punya sedikit pun sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan jemaah sekalian, tercabang dari sini pelajaran penting. Kalau seandainya Nabi SAW tidak pantas disembah, tentu selain beliau lebih tidak pantas lagi. Begitu pula Sadatul Aulia, pemimpin para wali. Siapa mereka? Siapa pemimpin para wali? Para sahabat.
Para sahabat Nabi SAW tertimpa musibah besar di perang Uhud. Ada yang terluka, ada yang wafat. Mereka manusia biasa. Mereka manusia biasa. Maka mereka tidak patut dipersekutukan dengan Allah. Apalagi selain mereka. Para wali yang tentunya derajatnya lebih rendah dari para sahabat. Karena para sahabat sadatul aulia, pemimpin para wali. Kecuali orang yang akidahnya sudah sangat rusak, lalu dia berkeyakinan kalau sudah jadi wali itu menjadi lebih tinggi dari para nabi dan rasul. Maka ini sudah lebih parah lagi. Dan ini adalah tingkat kekufuran, bukan kesesatan biasa. Kalau ada yang berkeyakinan dia sudah jadi wali, tingkatannya sudah lebih tinggi dari para nabi dan rasul, dia tidak wajib lagi ibadah, malah dia yang sudah memiliki sifat-sifat Allah. Seperti apa? Tahu perkara gaib. Mereka anggap sudah jadi wali berarti sudah tahu perkara gaib. Padahal dalam syariat, orang yang sok tahu perkara gaib itu namanya dukun. Itu yang dianggap wali. Dukun malah dianggap wali. Dan Allah tegaskan, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Surat An-Naml ayat ke-65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Ayatnya tegas sekali. Tapi ada sebagian orang meyakini dia sudah sampai derajat hakikat atau ma'rifat, sudah jadi wali, sehingga dia tidak wajib lagi mengamalkan syariat. Kenapa? Karena syariat itu tingkatan rendah, tingkatan para nabi dan pengikut para nabi. Subhanallah. Ini ajaran orang-orang sombong, merasa hebat, merasa lebih mulia dari para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Iya. Nah, jemaah sekalian, wali dalam Al-Quran, wali dalam Islam itu sederhana saja. Tidak ada syarat. Jadi wali itu harus sakti. Allah sudah sebutkan di surat Yunus ayat 62-63. Siapa itu wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali Allah, ahli ibadah. Tapi subhanallah, sampai-sampai orang gila pun mereka anggap wali. Orang gila yang kemana-mana bawa piloks, mobil bagus-bagus dipilok sama dia, itu dianggap wali. Orang gila yang macam-macam di jalan gak jelas, malah dianggap wali. Kenapa? Katanya dia tahu perkara gaib. Subhanallah. Itu dukun, bukan wali. Atau setan yang masuk dalam tubuhnya lalu membisikkan kepadanya bisikan-bisikan yang menyesatkan. Iya. Nah, jemaah sekalian, lihat di sini para sahabat, pemimpin para wali, ditimpa musibah dan malapetaka. Maka mereka hanya manusia biasa, sama seperti kita, tidak pantas disembah. Dan juga di balik itu ada pelajaran bagi kita untuk meneladani kesabaran mereka. Kesabaran mereka di jalan Allah. Dan bertobatnya mereka dari kesalahan mereka. Inilah hebatnya para sahabat. Mereka tahu mereka salah, mereka tobat. Makanya di peperangan-peperangan berikutnya Allah menangkan mereka. Karena mereka taubat. Makanya kata para ulama, peperangan Uhud ini sebenarnya bukan kekalahan, tapi kemenangan umat Islam. Di mana sisi kemenangannya? Memetik pelajaran yang berharga. Sampai di pertempuran-pertempuran berikutnya mereka terus menang. Karena sudah memetik pelajaran berharga dari perang Uhud. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Ketika kita bisa memetik pelajaran. Kemudian jemaah sekalian,
Nabi SAW terluka, para sahabat terluka. Tidak ada satupun yang punya ilmu kebal. Tidak ada satupun yang punya tenaga dalam. Karena itu termasuk sihir dan perdukunan. Semua ilmu kesaktian, kanuragan, atau apapun mereka sebut, itu bukan ajaran Islam. Itu masuk kategori sihir dan perdukunan. Bukan ajaran Islam sedikit pun. Kalau seandainya itu ajaran Islam, tentu Nabi SAW dan para sahabat telah mendahului kita melakukannya. Faktanya tidak. Para sahabat bukan punya tenaga dalam, punya pedang, punya tombak, punya panah. Mereka tidak punya ilmu kebal, tapi punya baju besi. Inilah jemaah sekalian, beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari perang Uhud dan perang Hunain. Semoga bermanfaat bagi kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Kalau bisa ditulis. Satu pertanyaan langsung. Selebihnya ditulis. Silakan, Akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tidak boleh kita ikut serta di dalamnya. Karena Allah Azza wa Jalla menegaskan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi enggak boleh kita menolong dalam dosa. Apalagi dosa terbesar, kesyirikan dan kekufuran. Dan kalau ada yang datang minta sumbangan kepada kita, ini kesempatan untuk memberi nasihat kepadanya. Mumpun dia datang, jelaskan dengan terus terang, dan jadikan itu kesempatan berdakwah kepadanya. Mohon maaf, itu dosa syirik, dosa terbesar. Allah sangat murka, nggak mungkin saya membantu. Dan nasihati untuk dialihkan pada kegiatan lain. Kalau mau desa kita mendapatkan berkah, dilindungi oleh Allah, bikin kegiatan yang bermanfaat. Contohnya apa? Memberi makan anak-anak yatim. Kita kumpulkan uang, kita bikin dakwah, undang anak-anak yatim. Begitu yang seharusnya dilakukan. Bukan malah berbuat kesyirikan. Siapapun yang ngajak kita, siapapun yang suruh kita melakukannya, nggak boleh ditaati. Karena Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Jadi yang kita pikirkan pertama sekali, jangan sampai kita dimurkai oleh Allah. Itu yang kita pikirkan. Jangan kita berpikir, nanti saya dikucilkan masyarakat, nanti mereka benci kepada saya. Enggak usah pedulikan. Yang penting nomor satu, Allah tidak murka kepada kita. Itu yang menjadi prinsip hidup seorang muslim. Dia enggak peduli seisi dunia memusuhinya sekalipun, dia tidak peduli, asal Allah tidak murka kepadanya. Jangan sampai kita pingin buat orang senang kepada kita, supaya kita tidak dikucilkan, tidak dimusuhi, tapi kita buat Allah murka kepada kita. Iya. Tapi juga di sisi lain, kita berusaha menjadi yang terdepan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang tidak bertentangan dengan syariat. Seperti kalau ada anggota masyarakat yang sakit, kita yang terdepan membantu dia. Atau ada yang tertimpa musibah, kita yang terdepan membantu. Dan ini akan menjadi cara kita untuk bisa menyampaikan dakwah dengan baik. Barangkali seperti itu. Mohon nasihat agar kita tidak merasa ujub. Mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Mendalami ilmu tauhid. Orang yang memahami hakikat tauhid, dia akan terhindar dari penyakit ujub. Karena hakikat tauhid adalah penghinaan diri kita di hadapan Allah, pengagungan kepada Allah. Hanya Allah yang berhak
muliakan, diagungkan, bukan diri kita. Begitu pula meyakini semua kelebihan kita itu datangnya dari Allah, bukan karena kehebatan kita, tetapi dari Allah semata-mata. Allah yang pantas dikagumi, Allah yang pantas dipuji, bukan kita. Kemudian juga berdoa kepada Allah agar terhindar dari sifat-sifat yang tercela ini. Apakah semua aliran tarekat itu menyimpang? Semua yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi SAW itu menyimpang. Kalau mereka buat-buat zikir-zikir sendiri misalkan, atau cara-cara berzikir yang Nabi SAW tidak ajarkan, maka itu menyimpang. Termasuk mereka membagi agama menjadi 4: syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Itu tidak ada petunjuknya sedikit pun dari Nabi SAW. Yang lebih parah, kalau mereka yakini jika sudah hakikat atau sudah ma'rifat, sudah jadi wali. Kalau sudah jadi wali, tidak lagi wajib mengamalkan syariat. Ini bukan sekedar penyimpangan biasa. Ini sampai pada tingkat kekufuran. Berarti dia mengingkari syariat Allah yang Allah wajibkan untuk dirinya. Dan juga dia berarti mengingkari pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Kenapa? Karena beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Iya. Jadi nggak boleh ada yang lepas dari syariat Nabi SAW. Mau nasihat di tahun-tahun politik saat ini. Itulah yang saya nasihatkan tadi, dari awal sampai akhir. Mau ulangi lagi. Ya. Jadi itu diantara maksud nasihat ini. Kita harus menyadari hakikat kemenangan Islam bukan terjun mengikuti kegiatan-kegiatan politik. Bahkan jemaah sekalian, berpolitik itu bukan hak setiap orang. Berpolitik itu kan urusan besar, urusan orang banyak. Itu haknya orang-orang yang ahli di bidangnya, terutama para ulama dan pemerintah. Sebagaimana Allah ingatkan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan. Maksudnya kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, berita tentang urusan orang banyak atau terkait dengan orang banyak, langsung mereka sebarkan. Allah celah perbuatan ini. Dan inilah yang terjadi hari ini. Mentang-mentang punya medsos, apa saja berita sebar. Nggak jelas berita dari mana. Berita-berita politik lagi panas, ikut-ikutan dia menyebarkan, ikut-ikutan membicarakan. Ini Allah celah dalam Al-Quran. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Seandainya mereka kembalikan urusan-urusan besar itu kepada Rasul dan kepada ulil amri di kalangan mereka, maka orang yang menginginkan kebenaran akan mendapatkan dari Rasul dan ulil amri. Ulil amri di sini maksudnya ulama dan umara. Jadi bicara politik itu bukan pembicaraan di medsos, bukan pembicaraan di warung kopi. Itu pembicaraannya orang-orang yang ahli di bidangnya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'a. Kalau urusan itu sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah hari kiamat. Ini tanda-tanda kiamat. Semua orang bicara politik. Dan yang paling berbahaya, ketika kesibukan politik ini memalingkan kita dari ilmu, memalingkan kita dari dakwah tauhid.
Setiap hari di Facebooknya statusnya politik terus. Coba kalau dia gunakan untuk mendakwahkan tauhid, untuk mendakwahkan sunnah, jelas lebih bermanfaat, jauh lebih bermanfaat. Dan itulah kunci kejayaan umat. Itulah kunci kejayaan umat. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Iya. Jadi sibukkan diri dengan ilmu. Ilmu dan ilmu. Pelajari, amalkan, sampaikan. Itu yang harus kita lakukan. Jangan terpengaruh dengan tahun politik. Mohon nasihat bagi para penuntut ilmu ketika menyikapi fenomena saling tahdir di kalangan ustadz. Apakah ini juga termasuk fitnah bagi para penuntut ilmu? Apabila yang ditahdir itu orang yang menyelisihi sunnah karena dia bertentangan dengan akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ini adalah tahdir yang hak. Dan ini tugas orang-orang yang berilmu untuk mengingatkan umat. Bahayanya para dai yang mengajak kepada kesesatan, kepada penyelisihan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dari Ibrahim bin Abdurrahman Al-Udri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu." Yang akan memikul ilmu ini di setiap zamannya adalah orang-orang terbaiknya. Inilah jemaah sekalian pentingnya menuntut ilmu agar kita termasuk golongan terbaik di setiap zaman. Orang-orang yang berilmu itulah orang-orang terbaik di setiap zaman. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 3 tugas mereka. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Yang pertama, mereka nafikan dari agama ini penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubtilin, dan mereka membantah kesesatannya ahlul batil. Wa ta'wilal jahilin, dan mereka meluruskan penakwilan orang-orang jahil yang menyimpang. Jadi ini tugas ulama. Jangan dikatakan itu ghibah. Kalaupun disebut ghibah, itu ghibah yang wajib bahkan. Mengingatkan tentang si fulan karena dia sesat. Jangan ikut majelisnya karena dia menyampaikan ajaran yang mengandung syirik misalkan, atau penyelisihan terhadap akidah Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu tahdir yang hak. Tahdir yang batil adalah saling mentahdir sesama ahlus sunnah. Saling mentahdir sesama ahlus sunnah. Bagaimana sikap kita kalau terjadi seperti ini? Yang pertama, kita berikan uzur kepada sesama ahlus sunnah yang saling mentahdir. Kita berikan uzur dan tetap kita muliakan mereka. Jangan sampai jemaah sekalian, kenapa kita mentahdir seseorang atau seorang ustaz? Karena dia mentahdir ustaz saya. Atau sebaliknya, kita ikut mentahdir karena ustaz saya mentahdir. Ini bukan sikap ilmiah. Ini bukan sikap penuntut ilmu. Kalau mereka masih ahlus sunnah, tetap kita muliakan. Walaupun bukan guru kita, tapi kita tahu dia dai sunnah, ustaz sunnah, tetap harus kita muliakan. Ini yang pertama. Yang kedua, bersikaplah berdasarkan ilmu. Tahdzir itu adalah ijtihadnya seorang alim. Dan dia bisa benar, dia bisa salah. Kalau kita betul-betul penuntut ilmu, kita pelajari. Tahdzirnya itu sesuai kenyataan, berdasarkan ilmu, sesuai dengan kebenaran, maka tidak apa-apa kita ikuti.
Kalau tahzirnya menyelisihi kebenaran, walaupun yang mentahzir adalah guru kita, kita harus menyelisihinya. Jadi jangan karena guru kita ikut. Kita nggak peduli lagi dia benar atau salah. Ini jemaah sekalian, melampaui batas kepada guru kita. Kalau kita ikut semua ucapannya, pendapatnya, tanpa peduli lagi benar atau salah. Sebaliknya juga, ketika kita memusuhi seseorang karena mentahdir ustadz kita, padahal kita tahu dia ahlus sunnah. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah memberikan teladan yang baik untuk kita. Beliau ditahdir oleh Imam Az-Zuhli. Ini dua-duanya masih ulama ahlus sunnah. Jadi ini bukan persoalan baru. Tapi Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak membalas sedikit pun. Beliau menulis buku menjelaskan akidah beliau sebagai sekaligus mendakwahi manusia yang menyimpang. Tapi beliau tidak membela diri dan tidak balas mentahdir. Kenapa? Kalau beliau balas mentahdir karena dirinya ditahdir, padahal yang mentahdirnya ahlu sunnah, berarti beliau melakukan tahdir bukan untuk Islam, tapi untuk memenangkan dirinya. Kalau kita mentahdir untuk Islam, yang kita tahdir itu orang sesat, yang mengajak kepada kesesatan, bukan karena dia mentahdir kita, tapi karena dia sesat. Ini yang harus kita pahami. Kemudian jemaah sekalian, yang paling penting untuk kita pahami adalah kita tidak boleh menyibukkan diri dengan permasalahan tahdir itu. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Mentahdir itu adalah para ulama. Bukan kita yang dijadikan rujukan. Dan bukan menghabiskan kebanyakan waktu kita. Kalaupun yang ditahdir itu orang sesat, bukan termasuk manhaj ahlus sunnah setiap hari tahdir. Tapi manhaj ahlus sunnah wal jamaah setiap hari disibukkan dengan ilmu, terutama ilmu tauhid. Kemudian ada orang sesat, sekali-sekali ditahdir. Jadi bukan sibuk mentahdir. Bukan itu manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Maka kesimpulannya, yang terbaik bagi kita adalah sibukkan diri kita dengan ilmu. Jangan terlalu peduli, jangan terlalu ikut-ikutan dengan tahdir mentahdir tersebut. Iya. Bagaimana cara kita ingin berjihad melawan kaum musyrikin tetapi kita belum memiliki kemampuan berangkat berjihad? Sebelum kita berpikir untuk mempersiapkan diri kemampuan berjihad, siapkan terlebih dahulu kekuatan iman. Karena itu kunci kita mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kemudian amal soleh, ini yang kita kuatkan. Begitu pula, sebelum turun berjihad, pelajari dulu hukum-hukum jihad. Itu yang lebih utama untuk dipersiapkan. Karena jihad itu ibadah. Dan ibadah, sebagaimana telah kita pahami, harus terpenuhi dua syarat. Ikhlas dan ittiba. Bagaimana caranya kita ittiba kalau kita belum tahu hukum-hukumnya? Ada orang baru belajar bab pertama, keutamaan mati syahid, dijemput bidadari, langsung pingin segera mati. Dia belum tahu hukum-hukum jihad. Maka apa yang terjadi? Bom bunuh diri. Jihad tanpa ilmu hanya merusak, bukan memperbaiki. Dan amalannya tertolak. Mati di atas kesesatan. Itu yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Jangan dulu berpikir untuk mempersiapkan secara fisik, karena ini fakta di lapangan.
Persiapkan keimanan terlebih dahulu. Kemudian pelajari hukum-hukum. Jangan dulu hukum jihad. Hukum cara sholat sehari-hari dulu. Belum tahu cara wudhu yang benar, sudah mau belajar jihad. Bagaimana mungkin Allah berikan kemenangan? Jadi itu yang kita pikirkan. Tapi secara singkat, para ulama menyebutkan syarat berjihad itu ada 3. Yang pertama, dipimpin oleh kepala negara. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan, wal imamu junna yuqatal min waraihi. Pemimpin itu adalah perisai, peperangan harus dilakukan di belakangnya. Ada orang yang tidak belajar, malah pemimpinnya mau dia perangi. Padahal Nabi SAW mengatakan, pemimpin itu adalah perisai. Yang kedua, memiliki kekuatan fisik. Kalau kekuatan fisik sudah siap, hitung-hitungannya bisa mengalahkan musuh, barulah wajib berjihad. Kemudian yang ketiga, memiliki wilayah kekuasaan. Ini 3 syarat wajibnya berjihad. Kemudian satu lagi jemaah sekalian, hukum penting dalam berjihad. Dulu Nabi SAW ketika beliau berjihad melawan orang-orang musyrik, beliau berikan kepada orang musyrik 1 dari 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah ayo masuk surga, agar selamat dari api neraka. Maksudnya apa? Masuk Islam. Dakwahi mereka, ajak mereka masuk Islam. Bandingkan dengan yang dilakukan oleh para teroris. Ketemu orang kafir langsung dia bom. Bahkan dia ikut mati. Nabi SAW tidak seperti itu. Beliau ajak dulu mereka masuk Islam. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, dikasih pilihan yang kedua, menjadi orang kafir yang tinggal di bawah pemerintahan kaum muslimin. Kenapa jemaah sekalian dikasih pilihan kedua? Supaya masih ada kesempatan kita berdakwah. Kalau tidak mau juga, baru diperangi. Bandingkan dengan yang dilakukan teroris. Langsung bom. Bahkan yang mereka bunuh adalah orang-orang kafir yang tidak seharusnya dibunuh. Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin malah wajib dilindungi selama dia tidak memberontak kepada pemerintah. Kemudian mereka bunuh anak-anak, orang tua, wanita. Ini bertentangan dengan syariat berjihad. Nggak boleh dalam jihad membunuh anak-anak, orang tua yang sudah tidak bisa berjihad atau tidak bisa memerangi kaum muslimin, atau wanita, kecuali dia dihukum karena membantu orang-orang kafir. Iya. Jadi banyak hukum-hukum yang mereka langgar karena tidak tahu. Itu yang pertama disiapkan. Mana yang harus diprioritaskan, bayar hutang atau umrah? Uang yang kalau untuk bayar hutang tidak cukup karena masih punya hutang di bank. Kalau untuk umrah cukup. Yang pertama, tobat dulu. Pinjam uang di bank itu adalah riba, karena mereka mengenakan bunga untuk orang yang meminjamnya. Ini adalah riba. Bahkan lebih parah daripada riba jahiliyah. Kalau riba jahiliyah, dulu orang-orang jahiliyah mereka mengatakan kepada peminjam, kembalikan sesuai dengan yang kamu pinjam di tanggal sekian. Nah, di tanggal sekian, ketika dia tidak mampu mengembalikan yang dia pinjam itu, baru mereka kenakan bunga. Itu jahiliyah dulu. Kalau sekarang lebih parah, dari awal sudah dikasih bunga. Jadi bunga bank itu lebih parah daripada riba zaman jahiliyah. Jadi pertama tobat dulu. Apalagi kalau pergi umroh dengan hasil berhutang itu. Mana bisa dapat umroh yang berkah kalau pergi umroh dari hasil riba. Dan Nabi SAW menegaskan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik,
tidak menerima kecuali yang baik. Jadi nggak boleh kita pergi umroh dengan harta yang haram. Baik. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur dan kita sudah bertobat dan kita punya uang, maka hendaklah kita tutupi dulu hutang kita. Karena ini mudarat. Menghindari dosa itu lebih diutamakan. Karena dosa itu adalah mudarat. Sementara untuk umroh, kita tidak wajib sampai kita mampu. Kalau kita masih punya utang, berarti kita belum wajib untuk umroh. Jadi kita nggak berdosa. Tapi dosa riba ini berjalan terus. Maka tutupi hutang kita segera. Dan kita belum wajib berumroh. Nggak usah khawatir, kita nggak berdosa. Haji pun kita nggak berdosa kalau memang belum mampu. Iya. Wallahu alam, jamaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.